Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukroh Gadget. Kali ini kita kedatangan ayam high-end dari Kinera, yaitu Kinera Imperial Verdandi, sebuah ayam quad breed driver yang sangat istimewa. Sejak saya memulai untuk mereview produk audio, ini merupakan ayam termahal yang bisa saya dengarkan secara intens dengan waktu yang cukup. Tidak sekedar mencoba sepintas. Kalau hanya mencoba sepintas, saya pernah mendengarkan yang lebih mahal ya. Dan ini $1.200 dan dipinjamkan begitu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Mr. Sandip Agarwal yang telah merelakan koleksi pribadinya menjadi unit tour di komunitas Audio Geek Audiophile Indonesia. Saya sangat senang sekali menjadi bagian dari Audio Geek karena mempunyai banyak teman sharing atau bahkan diberikan kesempatan untuk mencoba ayam-ayam yang belum saya miliki. Dari mulai entry, atau mid, bahkan sampai yang high seperti Verdandi ini. Semoga komunitas-komunitas audio semakin solid dan berkembang dari hari ke hari. Ayam ini saya terima tanpa box, jadi hanya unit ayam, ya. Kemudian kabel dan pouch. Pouchnya juga bukan pouch bawaan Verdandi aslinya ya. Tapi secara garis besar, kelengkapan Verdandi yang didapatkan ketika kita membeli Verdandi, yaitu unit drivernya tentu saja, kemudian kabel modular, yang bisa diganti antara 3,5 dan 4,4 mm yang dibuat oleh Flash Acoustic Pouch, kemudian 4 ear tips Final Audio Type A, foam ear tips Kinera K07, Azla Crystal LSR dan Azla Crystal LSR. Jadi ada 4 ear tips yang disediakan dari Kinera Verdandi ini. Kemudian untuk build quality, jadi untuk drivernya atau host driver dari Verdandi ini hanya tersedia ada 2 warna saja ya? Oh, copot. Jadi hanya ada 2 warna saja dari Kinera Verdandi ini. Yang pertama adalah Black Cosmic ya, yang memang lebih gelap warnanya. Dan yang kedua adalah Blue Halo. Dan yang saya terima ini adalah unit yang warnanya adalah Blue Halo gitu ya. Jadi cenderung lebih cerah warnanya. Dan dalam situs Kinera dikatakan bahwa pewarnaan ayam ini dibuat dengan hand painted. Jadi ini langsung dilukis dengan tangan gitu ya. Dibuatkan di tangan langsung, dengan tangan, jadi manual. Maka bisa jadi tiap housing memiliki corak yang berbeda, namun dengan skema warna yang kurang lebih sama gitu ya. Verdandi ini dibuat dari resin yang solid ya, dan semi transparan. Jadi kita bisa melihat drivernya. Jadi ini kita bisa melihat drivernya. Transparan lah, bisa dibilang transparan, bukan semi transparan. Dan di faceplate sebelah kanan hanya ada tulisan Verdandi. Jadi tidak ada apa-apa lagi selain warnanya memang sangat unik. Ada tulisan Verdandi, sementara yang sebelah kiri ada tulisan Kinera Verdandi gitu ya. Untuk masalah, dan di sini ada 3 fan hole di sini. Untuk masalah build quality untuk Kinera Verdandi ini tidak ada keluhan sama sekali, jadi sangat solid ya. Satu hal yang lumayan mengganggu adalah ukuran drivernya yang sangat besar. Jadi ini besar banget. Saya nggak tahu di kamera kelihatan nggak kalau ini besar banget ya. Jadi untuk memakai ayam ini untuk waktu yang cukup lama ini agak kurang nyaman gitu ya. Saya pernah mereview GK300 yang memiliki 12 driver namun lebih kecil ukurannya dari Verdandi yang drivernya hanya berjumlah 6 driver saja. Mungkin memang beda tipe driver atau bisa jadi ada perhitungan chamber yang membuat ayam ini harus sebesar ini. Yang jelas suaranya yang dihasilkan oleh Verdandi ini sangat bagus sekali, melebihi dari GK300 tentu saja. Kemudian untuk kabelnya ini dibuat hanya 2 braid saja ya. Hanya 2 braid saja, namun diameternya besar, kelihatan besar ya. Solid dan kokoh. Untuk spek kabelnya sangat rumit dan tidak bisa saya pahami seluruhnya, tapi yang jelas ini dual pin dan jack modular. Ini kelihatan ya, ini dual pin. Ini dual pin, kemudian jacknya modular, dan ini skema untuk menggantinya sangat mudah sekali. Cukup ditarik seperti ini ya, sudah copot dan tinggal kita ganti aja gitu ya. Jadi mudah ya. Ada detail kecil yang unik di bagian splitter. Jadi ini bagian splitternya, tapi dan ada tulisan Kinera
sewarna ya, warnanya hijau seperti ini. Dan di sini tapi di bagian chin slidernya itu bisa masuk ke sini. Nah, ini detail kecil yang sangat diperhatikan gitu ya. Saya suka banget ini. Dan di sini di shield dari kabelnya ini ada glitter warna kuning ya. Ini bukan kotoran ya, memang ada corak warna kuning seperti itu. Saya awalnya juga mengira bahwasanya ini adalah noda, tapi ternyata bukan. Memang ada titik-titik warna kuning kecoklatan yang menghiasi shield atau cover dari kabelnya ini. Nah, kabel ini dibuat oleh Flash Acoustic dan mempunyai sinergi yang bagus sekali dengan Kinera Verdandi gitu ya. Saya pernah mengganti kabel Verdandi dengan kabel custom milik saya yang terjadi justru malah ada penurunan kualitas gitu ya. Dari suara yang dihasilkan dengan kabel bawaan. Ya, $1.200 kalau harus ganti kabel lagi kayaknya enggak deh. Jadi ini dengan kabel bawaan saja sudah sangat bagus sekali. Kemudian untuk ear tips, kan saya tidak bisa menampilkan ear tipsnya, tapi air tipsnya itu yang disertakan ada 4 air tips ya. Dan itu air tipsnya bermerek ya. Jadi bukan air tips yang antah berantah memang punya merek gitu. Dan dikatakan bahwasanya di website dikatakan bahwasanya pergantian air tips itu akan memberikan dampak kepada suara dari Kinera Verdandi ini. Kalau kita menggunakan Final Tap E itu akan meningkatkan bass. Kalau kita memakai foam air tips, vokal yang kita dapatkan adalah suara yang vokalnya tuh yang kaya dan bass yang lebih dalam. Kalau kita pakai Kinera K07, maka suaranya akan balance. Tapi kalau kita pakai Azila Crystal LSR, maka yang kita dapatkan adalah suara yang seimbang, vokal yang bertekstur, dan bass yang didefinisikan dengan sangat baik dan transparan. Tapi selama saya melakukan review, saya menggunakan JVC Spiral Dot Plus ya. Jadi saya tidak, karena memang ketika dikirim tidak menyertakan seluruh air tips yang disertakan di bawaan dari Kinera Verdandi dari dari kotaknya. Jadi saya menggunakan air tips saya sendiri. Bahkan untuk pouch dan kelengkapan saya juga nggak bisa jelaskan karena memang minim informasinya ya. Dan saya nggak bisa masukkan ke review karena memang nggak dapat pouch bawaannya. Nah, untuk sound quality secara umum suara yang dihasilkan tuh warm atau neutral to warm. Karena sensasi warmnya itu tidak berlebihan, mempunyai separasi, tekstur, dan resolusi yang sangat baik, sangat pantas di harganya yang $1.200. Ya. Untuk low, subbass itu cukup besar dan berada setara dengan Harman Target. Rumble terdengar jelas dan berada dalam porsi yang pas tanpa mengganggu frekuensi lainnya. Untuk midbass juga besar, namun bukan tipe midbass yang menohok dan fokus pada satu titik ya. Jadi cukup rounded ya, namun berbody gitu ya. Jadi memang tidak tajam, bassnya bukan yang jeduk, bukan begitu. Tapi tipe midbassnya itu bukan yang menohok, tapi berbody dan tidak kekurangan energi sama sekali. Jadi memiliki teksturnya itu bagus banget gitu ya. Jadi memang nggak besar, tapi bukan yang kekurangan energi. Jadi sangat bisa dinikmati. Ini transient midbassnya juga cepat dan gesit. Secepat apapun Anda ajak berlari dengan lagu yang diisi double pedal, Verdandi bisa mengejar tanpa kehabisan nafas sama sekali. Secara umum kualitas area low sangat bagus, tapi bukan dengan kuantitas yang besar. Jika Anda mencari bass yang berkualitas tinggi, maka Verdandi memilikinya dengan sangat sempurna. Tapi jika Anda mencari kuantitas yang besar, mungkin Anda akan merasa kurang dengan kuantitas bass yang dimiliki Verdandi. Jadi ini tipe bass yang sangat berkualitas, bukan kuantitas yang besar. Kualitas bass yang sangat baik ini tentu karena peran custom dynamic driver yang disupport dengan bone conduction. Sehingga walaupun bass yang dimiliki Verdandi tidak benar-benar besar, tapi sangat-sangat berkualitas. Jadi tadi lupa saya bahas bahwasanya ini memang quad bridge ya, dengan konfigurasinya itu low-nya itu dynamic driver dan bone conduction. Kemudian di mid dan high-nya itu menggunakan Sonion, BA Sonion, kemudian yang selanjutnya 2 BA Sonion, dan yang bagian atasnya itu pakai elektrostatik ya. Kemudian untuk mid-nya, area ini dieksekusi dengan sangat baik oleh Verdandi. Sebagai seseorang yang sangat mementingkan frekuensi mid ya, saya sangat terpuaskan dengan apa yang ditampilkan oleh Verdandi.
Vokal laki-laki maupun perempuan terasa natural dan bisa menyampaikan emosi dengan sangat baik. Ketebalannya juga cukup, bukan yang kecil, bukan yang tipis, bukan. Jadi dan tidak terlalu tebal juga gitu ya. Jadi ya pas gitu loh, pas banget ya. Baik di laki-laki maupun perempuan. Ya. Clean dan lively, vokalnya tuh lively lah. Posisi vokal tidak terlalu mundur dan tidak pula terlalu maju, berada di tempat yang tepat. Jadi memang ini kalau kita lihat dari frekuensi respon, bukan yang memang untuk ayam vokalan, tapi ketika didengarkan pas banget gitu. Jadi nggak terlalu mundur, jadi cukup banget lah. Posisinya tuh pas banget. Dan seluruh instrumen yang ada di area mid bisa dieksekusi dengan sangat baik dengan resolusi, tekstur, serta separasi yang sangat baik. Anda bisa mendengarkan distorsi gitar yang lebih bertekstur. Kalau bukan karena driver yang berkualitas, tentu akan terdengar kabur. Snare, string, piano, dan semua instrumen terdefinisikan dengan resolusi yang sangat baik. Bahkan pada lagu-lagu yang rumit dengan nada yang bercampur aduk ya, Verdandi bisa melahapnya dengan sangat baik. Pada area upper mid di kisaran 3 kHz ada sedikit reses. Maka mid Verdandi sangat aman dari sibilance. Smooth namun dengan detail dan resolusi yang sangat baik ya. Kemudian untuk area high ya, meskipun di area lower treble di frekuensi dan bahkan di frekuensi selanjutnya dituning dengan sangat aman dan smooth ya. Kalau kita perhatikan malah frekuensinya FR-nya itu di bawah garis Harman target ya. Tapi bukan berarti dark. Saya sendiri termasuk pecinta treble yang sparkling dan extended dan mempunyai toleransi yang baik untuk high yang tajam gitu. Dan kurang suka dengan treble yang smooth. Jika saya hanya menilai Verdandi dari frekuensi respon, maka saya akan mengira bahwasanya saya tidak suka dengan Verdandi. Tapi ketika saya dengarkan langsung, oh, treble smooth-nya itu entah treble smooth macam apa gitu ya. Jadi safe tapi tidak kekurangan energi. Detail, bening, tapi smooth gitu ya. Di ayam-ayam yang saya sudah pernah coba, treble-nya itu kalau treble-nya smooth, seringkali mengorbankan energi. Sebaliknya, treble yang energik menuntut ketahanan telinga yang baik. Verdandi, safe, namun tetap menggigit dan menyenangkan untuk pecinta treble seperti saya. Saya katakan harusnya ayam dengan treble yang smooth harus bisa seperti Verdandi untuk bisa lebih dinikmati lagi gitu ya. Dengan semua kelebihan yang dimiliki oleh Verdandi dan tonal yang menyenangkan seperti Verdandi ini, setiap kali saya mendengarkan musik dengan Verdandi, saya benci fakta bahwa saat itu saya sedang menilai dan menganalisa suara Verdandi. Saya tuh lebih bisa nggak sih saya itu hanya mendengarkan Verdandi aja, hanya untuk dinikmati ya, bukan hanya untuk dinilai gitu ya. Bahkan ya, rasa kurang nyaman yang ditimbulkan ketika memakai Verdandi ini dalam jangka waktu yang lama, karena memang hostingnya besar sekali ya, itu bisa saya abaikan. Karena suaranya itu sangat bagus gitu ya. Untuk soundstack Verdandi ini luas, imaging pun bagus. Verdandi ini dengan memiliki tonal yang balance seperti ini, cocok untuk mendengarkan berbagai macam genre gitu ya. Jadi ini sangat pantas di harganya $1.200 dan mempunyai suara yang sangat menyenangkan. Ya itu saja review saya untuk Kinera Verdandi ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.